Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa, jumpa kembali dengan acara ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini merupakan inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham NTB dalam rangka mencari inspirasi apa yang harus dilakukan Kanwil Kumham NTB dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan inspirasi yang kita gali di ngopi ini adalah inspirasi dari pihak eksternal kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dan seperti biasa, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat selalu kehadiran tamu-tamu istimewa. Dan hari ini hadir Bapak Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Acara kita hari ini adalah ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Dan ini kami ingin menggali inspirasi dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, juga dari para pimpinan di tingkat pusat, agar Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini betul-betul mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami ingin menggali inspirasi dari Bapak, bahwa saat ini kita lagi gencar-gencarnya seluruh akses, seluruh kehidupan masyarakat, seluruh pelayanan publik itu harus berbasis HAM. Sebenarnya konsep apa sih Pak yang ingin dibangun? Ya, makasih Pak Kakanwil. Saya kira di pojok ngopi ya, ngobrolin inspirasi dan aspirasi, saya kira ini baik. Karena tentunya masyarakat siapapun bisa mengakses baik internal Kumham di Kanwil NTB maupun di pusat. Sekarang ini kan teknologi sedemikian maju ya. Karena kalau kita tidak menggunakan teknologi yang tersedia, maka kita ya menjadi institusi yang selalu tertinggal. Amin. Saya selaku Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM tentunya memang berkewajiban gitu ya untuk memastikan yang tadi Pak Kakanwil sampaikan, bahwa seluruh layanan publik di Kanwil Kumham NTB ya, itu memang kita arahkan agar berparameter atau berbasis hak asasi manusia. Karena kita tahu Pak Kakanwil bahwa kalau kita bicara hak asasi manusia, maka kita bicara seluruh aspek gerak langkah kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB, memiliki tanggung jawab yang besar agar seluruh pelayanan itu memang berbasis hak asasi manusia. Karena sekali lagi, apapun yang dikerjakan Pak Kakanwil, urusan keimigrasian, urusan pemasyarakatan, urusan administrasi pun ya, apalagi urusan yang terkait dengan pelayanan hukum dan HAM, itu semuanya muaranya nanti hak asasi manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat hak asasi manusia itu di negara manapun pasti diatur di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar kita. Nah, kita di Indonesia jelas di dalam pasal 28I ayat 4 jelas Pak. Itu di sana hak asasi manusia itu dari mulai penghormatan sampai pemajuan menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah itu ya dari pusat sampai kita di NTB ini. Nah, oleh karena itu
inspirasi dan aspirasi yang terus-menerus digelorakan, digali, diimplementasi oleh jajaran Kanwilkumham di NTB. Sekira ini menjadi satu, kalau bahasa hukumnya itu, conditio sine qua non. Satu kebutuhan yang memang harus dilaksanakan. Ya. Saya yakin gitu ya, kalau di sebuah institusi, apalagi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwilkumham, kalau melaksanakan seluruh pelayanan kepada masyarakat berbasis hak asasi manusia, insya Allah masyarakat tidak lagi ada cerita masyarakat tidak puas dengan pelayanan. Masyarakat tidak puas karena pelayanannya bersifat diskriminasi, bersifat tidak adil, bersifat membeda-bedakan dan seterusnya. Maka Kanwilkumham di NTB itulah menjadi corongnya, menjadi pionirnya, menjadi institusi pemerintah yang bisa memberikan contoh kepada seluruh pelayanan publik di Kanwil NTB ini. Pak, lanjut Pak. Ketika saat ini perkembangan masyarakat, dinamika di masyarakat itu semakin pesat, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, ekonomi juga sangat luar biasa terpuruknya. Keberadaan Yankomas sekarang ini, seluruh satker itu sudah ada pos Yankomas. Di Kanwil ada Yankomas. Yang ingin saya cari dari inspirasi terkait dengan Yankomas ini, yang pertama, apa Yankomas ini tidak mengambil peran dari instansi atau institusi lain. Yang kedua, ini semakin banyak masyarakat mengenal Yankomas, semakin berbondong-bondong masyarakat mengadukan nasibnya ke Yankomas. Ini berarti SDM kita juga harus mendapatkan perhatian dari tingkat pusat. Arahannya, Pak. Ya, betul ya. Karena kalau tadi juga Pak Kepala Ombudsman kan mengatakan, kalau semua ke Yankomas maka akan mengurangi pekerjaan ombudsman. Sebetulnya begini, kita kan tidak dalam rangka itu sebetulnya. Karena sekali lagi justru akan menjadi kebalik kalau Kementerian Hukum dan HAM melalui Yankomas tidak berdaya, tidak melakukan hal-hal yang memang ini menjadi kebutuhan masyarakat, itu malah terbalik. Karena ombudsman atau institusi lain manakala memberikan layanan, ya, dia tidak memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Karena di sana begitu ada pengaduan maladministrasi, ditindaklanjuti, selesai. Kalau kita kan tidak sampai di situ. Kita sampai kepada ujung bahwa apakah layanan itu yang ujungnya adalah melanggar HAM apa tidak? Kan ini kan sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya bersepakat, makanya saya lagi bicara dengan Pak Sekjen bagaimana caranya agar kawan-kawan gitu ya, para ASN di seluruh Kanwil itu kita berikan penguatan-penguatan yang terkait dengan bagaimana menangani pengaduan gitu ya, yang bagus dan yang tidak bertele-tele, kemudian hasilnya baik. Saya kira kan perlu terus-menerus ya untuk melakukan pembinaan, pendidikan, peningkatan kualitas terhadap SDM yang ada di seluruh Kanwil, Pak. Ini memang menjadi penting ya, karena ke depan sekali lagi bahwa kalau kita cermati Pak Kanwil, saya punya keyakinan apabila di seluruh Kanwil itu seperti di Kanwil NTB, Pak, maka insya Allah saya punya keyakinan tawuran jangan-jangan juga berkurang, Pak. Orang main hakim sendiri juga jangan-jangan berkurang. Orang yang misalnya terjadilah tindak pidana jangan-jangan juga berkurang. Karena apa? Ada saluran, Pak. Kan kita bersepakat masalah manusia kalau ada saluran untuk mengadukan, ya, maka sebetulnya separuh hak asasi manusianya dia itu sudah dipenuhi, Pak.
Nah ini kan kalau terus digelorakan ya, saya kira Kementerian Hukum dan HAM dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Kumham NTB, sejatinya setelah melaksanakan amanat konstitusi yang tadi saya ceritakan, Pak, sebetulnya itu jadi pekerjaan di Kementerian Hukum dan HAM, di Kanwil Kumham itu, Pak, breakdownnya luar biasa loh, Pak. Ini langsung dari amanat Undang-Undang Dasar. Ya gitu ya. Kalau yang lain kan berdasarkan undang-undang, kalau kita tuh langsung, Pak, menjadi tanggung jawab pemerintah. Siapa pemerintah? Ya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi memang kita terus-menerus perlu peningkatan gitu ya. Saya paham anggaran memang menjadi kendala. Tapi dengan perjuangan kita, semangat kita, mudah-mudahan pimpinan yang bisa mengalokasikan anggaran melihat bahwa betapa pentingnya itu ya, anggaran yang cukup, harapannya agar masyarakat apapun yang terjadi silakan datang ke Yankomas dengan nyaman, dengan senang gitu ya. Amin. Mudah-mudahan itu jadi terselesaikan, karena Pak Kanwil, kami di pusat pengaduan juga luar biasa banyak. Maka selalu kalau yang terjadi di NTB, koordinasikan dengan NTB, sampaikan ke Kanwil NTB, selesaikan di sana. Itu Pak, sekarang itu seluruh KL, bupati, provinsi, sampai perusahaan swasta. Kalau saya mau ceritakan ke Pak Kanwil, sampai perusahaan swasta seperti yang di Papua, Pak Ses ya, yang tambak emas itu, Freeport itu kan terjadi PHK, pegawainya mengadu, Pak. Kami kirimkan surat, kirimkan rekomendasi, woi, responnya luar biasa, Pak. Dia sedemikian perhatian agar tidak diadukan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, Komnas HAM. Iya, ini kan luar biasa. Ini kan kalau kita terus gitu ya. Jadi saya selaku Dirjen HAM, pertama saya mengapresiasi Pak Kanwil. Saya senang, saya bersyukur gitu ya, bahwa di Kanwil Kumham NTB sedemikian maju, sedemikian merespon kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi selain menjalankan amanat konstitusi, ini menjadi amal ibadah kita ya. Yang mudah-mudahan kita, masyarakat kan kalau terpuaskan maka mendoakan kita, Pak. Amin. Amin. Ya gitu ya Pak Kanwil ya. Pemirsa, dari obrolan hari ini ada 2 poin yang kita ambil inspirasinya. Bahwa yang pertama, pelayanan publik berbasis hak asasi manusia itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Maka Kanwil Kumham NTB harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan berbasis hak asasi manusia. Yang kedua, bahwa dinamika di masyarakat semakin berkembang diiringi dengan perkembangan karakter masyarakat. Pasti ada lebih kurangnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti ada persinggungan di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran Yankomas itu sangat diperlukan. Bukan mengambil alih fungsi dari institusi lain, tetapi memerankan apakah ada pelanggaran HAM di dalam masyarakat itu. Sehingga ketika itu adalah wujud pelanggaran HAM, maka kita jajaran Kanwil Kumham yang harus sama-sama membantu, menyelesaikan, memediasi, memberikan yang terbaik solusi utamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.